Mereka itu langsung ngegas lah, ngegas di awal perjalanan masih nemu sebuah perkampungan atau kayak ya jalan-jalan alternatif pada umumnya lah gitu kan cuy. Jalan terus kurang lebih 1 jam perjalanan, ya setengah 8-an mereka terus jalan. Kok makin kesini itu jalannya tuh makin sepi. Jalannya masih terbuka lebar, tapi jalannya kok makin sepi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain si Jaya, tapi kali ini enggak duet sama Engkus ataupun Ilham nih cuy. Yang pasti duetnya sama orang kocak lagi juga. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops cuy. Sebelum gua lanjutin cerita tentang Jaya nih, gue mau ngasih informasi bahwa beberapa hari yang lalu, mungkin udah semingguan kali ya kalau konten ini udah tayang, itu ada orang meninggal di gunung lagi akibat kelelahan dan umurnya itu 49 tahun. Ya begitulah cuy, namanya resiko gunung, padahal sudah dikasih pertolongan. Tapi ya gue balik lagi ke kalian, yang dimana ketika kalian ngerasa badan kalian udah nggak kuat, udah capek, atau kalian terkena hipo dan badan kalian lemes, jangan pernah memaksakan untuk summit. Jadi kalian harus sadar diri juga ketika naik gunung, kalian tuh harus lebih mementingkan keselamatan ya. Jadi kalau memang kalian di tenda ini nih, di area camp gitu, misalkan kalian udah lemes nih, jangan pernah memaksakan gue kuat kok gitu. Nggak bisa kayak gitu cuy konsepnya naik gunung. Kalau lu udah ngerasa nggak kuat, ya udah lu skip aja. Lu cukup menikmati di area camp, atau lu jalan sedikit dari area camp untuk agak tinggi sedikit, udah nggak perlu memaksakan untuk summit kalau menurut gua ya. Tapi ya yang sebelumnya itu mungkin di awalnya itu baik kondisinya gitu, tapi namanya umur kan kita nggak ada yang tahu juga gitu kan. Makanya kalau untuk usia-usia segitu tuh agak sedikit rentan sebenarnya. Tapi ya banyak pendaki-pendaki yang udah berumur juga, mereka masih pada kuat ya. Namanya juga umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Intinya kita doakan sajalah semoga meninggalnya beliau, saudara kita itu ya diterima di sisinya gitu kan. Dan semoga next-nya tuh nggak ada lagi yang namanya kenapa-napa di gunung ya. Penonton gue tuh harus pintar kalau masalah naik gunung, karena sebelum cerita gue pasti ngasih edukasi dulu atau ngasih pengetahuan untuk kalian gitu kan. Dan oke, kita bakal lanjut ceritanya tentang si Jaya ini. Kalian pernah nggak sih, maksudnya kalau gue ya dulu waktu kecil itu di kampung gue, karena gue orang Tangerang. Bukan orang Tangerang, maksudnya gue tuh gede di Tangerang, dan zaman SD tuh gue stay-nya itu di Tangerang. Nah pada saat itu tuh ada yang namanya kebiasaan atau budaya, misalkan dalam satu kampung itu ada satu warga yang nikah nih. Ada satu warga nikah misalkan sama orang jauh, orang mana gitu. Nah biasanya tuh satu orang kampung ini akan kondangan cuy. Kondangan, jadi ada ibu-ibunya plus bapak-bapaknya gitu kan. Biasanya naik mobil losbak atau mobil angkot gitu kan. Terus ada versi anak mudanya juga, biasanya ada yang gabung gitu, konvoy, ramean. Ada yang juga misa-misa. Ya namanya anak muda gitu kan, nggak mau dibarengin sama emak-emak atau bapak-bapak. Ya biar lebih seru aja gitu kan, dan bisa lebih bebas aja kalau ke acara temenan gitu. Nah pada saat itu ada sebuah hajatan atau ada sebuah kondangan yang diharuskan, diwajibkan ikut. Kenapa harus ikut si Jaya ini? Karena orang tuanya nggak bisa cuy.
Ya kalau memang nggak bisa itu sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Nah karena nggak enak, karena masih tetangga, disuruhlah si Jaya untuk ngikut ke kondangan tersebut. Ada dua opsi, lu mau gabung sama bapak-bapak atau mama, atau lu mau gabung sama pemuda-pemudanya. Nah sedangkan kalau untuk gabung sama pemudanya, pada saat itu Jaya sedang ada kerjaan yang dimana dia nggak bisa kalau ikut gabung kayak berangkat siang gitu kan, itu nggak bisa. Dia bisa itu berangkat ya mungkin sementok-mentoknya kayak jam 5 jam 4 tuh baru dia bisa berangkat. Tapi kalau misalkan harus ngikut sama rombongannya dia nggak bisa, karena kan kerjaan dia tuh kayak anggot-anggotan cuy. Lagi semangat-semangat tiba-tiba nggak semangat ya keluar gitu kan. Ya intinya Jaya ini agak-agak gimana gitu, agak-agak kuring kalau masalah kerjaan. Tapi ya selalu bertanggung jawab dengan pekerjaannya gitu kan. Singkatnya dengan sedikit mengeluh ke orang tuanya gitu. Ya elah ngapa kagak emaknya sih, orang gue males banget juga, dia bilang gitu kan. Ya elah tolongin emak berkali-kali gitu kan. Ya akhirnya dengan bujuk rayuan dari si emak, dia ini mau. Rencananya tuh dia akan pergi sendirian aja nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi ternyata ada salah satu temennya juga yang satu kampung nih, dia juga nggak bisa kalau berangkat itu harus rombongan dengan yang lain karena memang ada pekerjaan gitu kan. Sampai akhirnya mereka tuh janjian lah untuk berangkat bareng, yang dimana cukup dengan satu kendaraan yaitu satu sepeda motor gitu kan. Akhirnya setuju tuh mereka tuh udah ya udah nanti kita berangkat jam sekian ya. Ya setelah-setelahnya kita berangkat jam 5 deh. Gue pastiin kata si Jaya itu sekitaran jam 4 ini gue udah kelar. Ya beres-beres mandi dan sebagainya ya jam 5 udah kelar gitu paling telat. Ya udah ya siap deal. Singkat cerita di hari H mereka mau berangkat nih. Sebelum berangkat Jaya ini kan persiapan, semprot sana sini pakai minyak wangi gitu kan, dilihat udah ganteng banget, kece badai. Nah sedangkan perjalanan dari rumah si Jaya ini untuk sampai ke sana tuh bisa 3-4 jam cuy. Satu, tempatnya lumayan cukup jauh. Kedua, bisa dibilang pengantin si ceweknya ini agak pelosok atau di pedesaannya tuh pedesaan banget. Jadi iya memakan waktu yang lumayan cukup panjang gitu kan. Tapi sedangkan Jaya ini ya nggak apa-apa lah. Lagian juga kita udah konfirmasi ke si pengantin gitu kan, kalau misalkan kita datang kemalaman pun nggak apa-apa gitu. Ya udah tuh akhirnya mereka udah semprot terus mereka berangkat nih berdua. Dan temennya ini namanya adalah Joni. Joni ini dibilang akrab ya akrab lah cuy. Ya tongkrongan satu kampung gitu kan. Beda halnya kayak Engkus sama si Ilham, itu tongkrongan di pendakian. Sedangkan Joni ini tongkrongan di satu kampungannya gitu kan. Mereka berangkat jalan naik motor. Dan di sepanjang perjalanan itu tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Tapi mereka itu berhenti dulu karena waktu udah mau maghrib. Dan dilihat dari peta atau dari maps ini, jarak ketika mereka ngeres sebelum maghrib itu dari map ini sampai sana itu mungkin kurang lebih sekitaran 2 jam lah, kurang lebihnya ya 2 jaman gitu kan. Mereka ngeres di satu warung. Dan ketika ngeres di satu warung ini mereka ngopi-ngopi. Joni ini langsung nanya kan, tumben lu udah kerja sekarang gitu kan. Jaya tuh yaelah namanya gue hidup, kalau gue agak kerja nanti makan dari mana, udut dari mana. Lagian juga lu juga kayak orang benar tiba-tiba mau kondangan, dia bilang gabut gua, dia bilang gitu kan. Si Joni ini beralasan gabut gitu karena ya warganya semua udah berangkat ke sono gitu kan. Lagian juga nggak enak cuy, masa kita ke kawan sendiri nggak ada datang nikahannya besok-besok. Kalau kita nikah gimana kalau misalkan mereka nggak mau datang juga? Iya sih, tapi kalau gue nikah nih kata Jaya, gue nggak bakalan ngundang-ngundang dah, apalagi kayak modelan-modelan lu nih. Kondangan cuma 10.000, makanya 2 piring. Gua tegor tapi temen gua kagak gua tegor juga, ya guanya bangkrut. Joni ini bilang, ya elah perhitungan banget lu sama temen, dia bilang. Bukan masalah perhitungan CS, kondangan tuh yang wajar-wajar aja gitu. Apalagi lu temen kan, kondangan sama temen tuh 1 juta 2 juta gitu kan, biar temen lu bahagia. Joni ini langsung kayak tarik napas dong. Akhirnya mereka ngobrol panjang tuh. Dan si Jaya ini bilang ke si Joni, lu tau nggak, kata temen kita nih yang lagi nikahan, adanya itu cakep loh. Joni ini kayak merengos dong. Wah
beneran nih cakep, seriusan. Makanya gue bela-belain mau kondangan tuh, siapa tahu kan temen kita bisa jadi besan juga gitu kan, bisa jadi saudara nih, adanya cakep. Wah yang bener lu, nggak percaya nih lu, gua bakal kasih tahu lu alasan gua nggak mau ikut rombongan kita itu kan berangkat malam nih. Iya kalau kita capek mah kan bisa nginep, apalagi dengan kemungkinan adanya cakep kita bisa bercandain, siapa tahu deket kata si Jaya kan. Iya sih, tapi ngapa lu ngasih tahu? Kita itu temen, biar kata gua misalkan ngeliat suka dan lu suka, iya nggak apa-apa, yang penting kita bersaing secara sehat, kagak usah saling jelek-jelekin kata Jaya tuh. Wah boleh juga tuh, tumben otak lu bener kata Joni itu. Nah elah, masih kaku aja. Lu tahu gua kan, gua tuh orangnya solid banget kalau sama teman. Ya udah dah, kita lanjutin ngopi lagi, ntar ngobrol-ngobrolnya gampang. Ngopi lagi tuh. Si tukang warung ini nanya, abangnya mau kemana? Dia bilang gitu kan, rapi-rapi banget, ganteng-ganteng banget, wangi-wangi banget gitu kan. Si Jaya ini bilang, wah iya nih mau ke acara hajatan temen. Dia bilang ada yang nikahan temen. Oh nikahan di mana? Si tukang warung disebutin lah nama satu daerah sama si Jaya ini. Oh di sana. Terus kalian mau jalan mana? Kok kesini? Iya kita sih ngikutin map, tapi kayaknya di map itu kan biasanya suka ada dua jalur nih cuy. Ada jalur utama yang mungkin agak sedikit jauh, atau ada jalur alternatif. Nah mereka berdua itu ngambil jalan alternatif. Si tukang warung ini bilang ini udah mau menjelang maghrib, udah mau ke sore gitu kan, udah mau ke malam. Tukang warung ini bilang kalau bisa mendingan kalian muter lagi mumpung belum terlalu jauh. Jaya ini nanya dong, lah emang kenapa bu gitu kan. Masalahnya daerah situ adalah daerah memang benar ada jalur alternatif, tapi kalau kurang tahu beloknya di mana kalian bisa nyasar. Dan lagi kalau kalian nyasar, kalian bakal masuk ke daerah atau kawasan yang bisa dikatakan rawan. Rawannya ini kata si tetenya itu bisa rawan begal, bisa rawan demit juga gitu kan. Jaya ini udah ngeritin dahi dong, kayak elah ada aja lagi. Ya udahlah, makasih teh infonya gitu. Ya kita bakalan muter balik kayaknya. Tapi si Joni ini kekeh. Ya elah muter balik, lemah banget lu hidup lu. Udah apa, terabas aja jalan sini. Lagian juga tuh mapnya, coba kalau jalan sono selisihnya 1 jam. Ini jalan sini aja. Toh juga kita mapnya benar kan. Dan si Tete juga mengiyakan bahwa di sini ada alternatif. Iya sih, tapi kalau nyasar kita gimana? Kagak kan, kita udah ngeliat Google Map nih. Masa iya Google Map mau nyasarin kita? Dia bilang gitu kan. Gimana ya? Yaelah kata si John itu kayak, lu masih mikir-mikir. Udah lanjutin aja kita ngopi. Iya teh, makasih teh infonya. Tapi kayaknya kita bakalan jalan sini aja gitu kan. Lagian juga agak sedikit cepat, dan insya Allah nanti kita di jalan itu akan nanya-nanya sama beberapa orang kalau misalnya kita ketemu. Si tetenya juga kan bilang, oh ya udah kalau mau kayak gitu, yang penting kalian hati-hati nanti di jalannya ya, jangan lupa banyak baca doa gitu kan. Siap teh, makasih teh infonya. Lanjut lagi lah mereka ngopi sambil makan gorengan. Singkat cerita, setelah ngeres mereka juga sholat maghrib, dan sekitaran 6:30 kurang lebih mereka meneruskan lagi perjalanan. Estimasi kalau dari map itu kan 2 jaman lagi, 6:30, 7:30, 8:30, ya taruh katakanlah jam 9 mereka bisa sampai nih. Mereka itu langsung ngegas di awal perjalanan masih nemu sebuah perkampungan atau kayak ya jalan-jalan alternatif pada umumnya lah gitu kan cuy. Jalan terus kurang lebih 1 jam perjalanan, ya 7:30 mereka terus jalan. Kok makin kesini itu jalannya tuh makin sepi. Jalannya masih terbuka lebar, tapi jalannya kok makin sepi ya. Dan mereka pun jarang nemuin orang. Dan ketika nemuin orang di sebelumnya, mereka itu nggak nanya karena pede aja dengan jalannya yang di awal tuh ya memang masih bagus. Dan jalannya juga tidak tipu-tipu, nggak ada percabangan yang menurut mereka itu harusnya nggak belok ke situ gitu. Dan udah yakin di map pun nunjukin ke situ gitu kan. Nah ketika bawa motor ini, yang bawa motor itu adalah Jaya. Sedangkan di awal-awal sebelum ngeres itu adalah si Joni ini cuy. Ini jalan, Jaya ini nanya kan, lu baca map bener kagak sih? Kok makin kesini makin sepi ya? Kata si Jaya itu.
Lah kaku banget, lu lihat apa jalan itu gede. Emang kita masuk ke hutan? Kagak kan, ini jalan gede udah bener. Tenang, nanti juga ketemu, dia bilang jalannya gitu kan. Dan nanti juga tembusannya ke situ, di map juga udah bener kok. Ya udah, gue mengikut aja nih, jalan terus. Makin terus-terusan jalannya mulai hancur, dan singkat cerita jalannya itu jadi jalan kayak dibilang setapak enggak, tapi mobil itu mungkin mobil-mobil kecil itu muat untuk satu mobil. Dan jalannya pun jadi jalan berbatuan gitu cuy, bukan jalan yang memang aspal kayak sebelumnya. Jalan tek 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 tek. Di pikiran Jaya, oh iya sebelumnya pun sudah dikasih tahu bahwa jalan ke sana itu kalau udah mau nyampe itu jelek. Jadi Jaya tuh masih mikir positif aja lah gitu kan. Toh juga sebelumnya dikasih tahu bahwa untuk sampai ke temennya ini jalannya itu cukup untuk dilalui satu mobil saja. Jadi di pikirannya tuh nggak nyasar, udah bentar lagi mau nyampe nih gitu kan. Jalan asik-asik gitu kan. Tiba-tiba si Joni ini bilang, Jaya. Sedangkan si Jaya ini asik aja bawa motor. Disundul lah palanya si Jaya sama si Joni. Dek gitu kan. Apaan sih lu? Bawel banget. Berhenti bentar dah. Berhenti bentar. Kenapa? Pengen pipis gua. Ntar dulu, berhenti dulu. Lah ngapa sih di tempat seserem ini lu pengen pipis? Ya daripada gua ngobrol di motor kan, lu juga agak mau kan ketempelan sama air kencing gua. Iya sih kagak mau. Udah, bawel banget. Melipir lah mereka berdua. Sedangkan si Joni pun pipis nggak jauh dari motor cuy, kayak cuman selangkah terus dia langsung pipis. Sonon apa jauhan, jangan deket-deket. Ternyiprat lagi kena kaki gua, bau pesing lagi ntar celana gua. Iyalah kagak kali, santai aja kata si Joni ini cuy. Udah agak sedikit melipir nih. Tek, dia pipis. Selesai pipis, yaudah jalan lagi. Baru kakinya mau naik ke jok motor nih cuy, set. Si Joni ini bilang, itu apaannya ya? Apaan sih? Itu di sebelah ada yang gerak-gerak. Jaya langsung merinding dong ngomong kayak gitu. Aduh, jangan sampai gue ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh nih gitu kan. Tek. Jaya ini nengok. Mana sih? Karena kan mereka nggak terlalu kelihatan itu gara-gara senter motor, lampu motor itu kan ngarah ke depan. Sedangkan yang dilihat sama Joni ini adanya di sebelah kanannya. Jadi kayak, ya udah coba senterin. Jaya dengan agak sedikit ragu-ragu kayak, nggak usah diliatin, serem, dia bilang gitu kan. Joni ini memang tipikal yang dibilang berani enggak, takut juga kagak Joy, tapi penasaran gitu kan. Udah takut banget. Si Jaya kekeh nggak mau nih, dibelokin stangnya kayak dipeluk gitu, dibelokin sama Joni, seret gitu kan. Pas disenterin, dia ngeliat mungkin ular kali ya, ular tuh gede banget. Joni ini sampai kaget dong. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Masa iya naga angling dharma, dia bilang gitu kan. Si Jaya tuh langsung nyutuk, geblek lu, bisa-bisanya lu itu bilang naga angling dharma, dia bilang. Kepikiran dari mana lu kayak begitu? Wah ini kagak benar nih kata si Jaya, silungan nih. Udah cabut. Akhirnya mereka cabut nih cuy. Terus nerabas si jalan tersebut. Karena memang si jarak ular ini tuh jauh. Jauhnya tuh bisa dibilang ya lumayan cukup jauh, tapi dengan di center ini itu si ularnya tuh gede banget cuy. Jadi kayak si Jaya udah pikiran wah ini udah nggak wajar gitu kan. Dan bener aja omongan dari si Teteh sebelumnya bahwa rawan tempat angker. Akhirnya digas nih sama si Jaya ini ngeng gitu kan. Makin terus jalan kirain akan ke jalur yang makin gede. Ternyata kok makin kesini jalurnya makin sempit. Bahkan itu cuman bisa dilalui satu motor. Dengan trek nanjaknya memang gak seberapa, tapi kayak naik gunung turun gunung, kayak jalur-jalur motor trail gitu kan. Si Jaya langsung nyeletuk dan berhenti nih. Geblek, lu bisa baca map kagak sih? Gitu kan. Lah ini buktinya mapnya masih benar Jaya, dia bilang gitu kan. Lu kayak cewek lu, baca map aja kagak becus. Ini nyasar kita. Gua gak percaya nih kalau jalur ini ke rumah teman kita. Lah sok tahu banget hidup lu. Bukan masalah sok tahu, tapi ini tuh jalurnya bener-bener parah. Dan gue yakin bahwa jalur ini tuh udah nggak bener sama sekali. Ya terus gimana?
udah lu yang bawa motor ya, kita putar balik lagi, udah nggak beres lu. Dan pas dicek nih handphonenya, yang dilihat sama si Joni adalah si jalurnya itu benar. Kalau map benar itu kan jalurnya masih biru gitu kan. Nah ketika dilihat sama si Jaya itu dia langsung kompet. Mana bener sih lu lihat ini kita belok kemana-mana. Dan ketika dilihat sama si Joni juga, lah tadi perasaan masih biru dah. Jangan pakai perasaan, makanya kalau pakai perasaan nyakitin kalau nggak sesuai ekspektasi. Joni ini gedek dong. Ah geblek lu. Yaudah yuk putar balik. Akhirnya gantian nih bawa motornya gara-gara kesalahan si Joni kan yang ngeliat mapnya. Si Joni bawa motor, si Jaya ngeliatin map. Muter balik, ketika muter balik tiba-tiba ada yang ketawa. Yang gak lain, sosok yang ketawa adalah kuntilanak ada di atas pohon lagi berdiri ngetawain. Si Jaya udah merinding lagi aja. Aduh itu kuntilanak ngapain lagi di atas ya. Ayolah buru-buru. Dengan agak sedikit ketakutan, dengan kepanikan gitu kan. Sedangkan si geblek Joni, dia ini entah berani entah penakut gitu kan. Jadi ketika nggak dengar suara Kunti dan memang si Kunti ini ada di atas pohon, Joni ini langsung teriak cuy. Set, bisa-bisanya lu nangkring di sana sambil ketawa, kata si Joni itu kan. Turun lu, dia bilang gitu. Sedangkan si Jaya ini, dia tuh gedek sama kelakuan si Joni ini cuy. Sampai akhirnya ngeplak pala si Joni kan kayak, petak, lu apa-apaan sih? Apa-apaannya gimana? Lah gue cuma nyuruh turun, kasihan itu kalau jatuh kita udah penggi, kakinya patah. Lagian ngapain nangkring di atas coba? Jon, lu tahu kan itu yang nangkring apaan? Kata si Jaya itu. Ya gue tahu, emang apa sih? Ya biarin aja. Gue tuh niat tuh baik, daripada nanti jatuh kakinya patah kepelitek, kasihan orang tuanya atau keluarganya. Ini modelan kayak begini pasti orangnya bandel banget, makanya suka nangkring-nangkring di pohon. Si Jaya udah gak habis pikir lagi dengan kelakuan temennya. Mereka sempat debat dan cekcok. Si Kunti itu dicuekin cuy. Sampai akhirnya si Kunti ini entah jatuh entah gimana ya, jadi ada suara si Joni tiba-tiba yang tadinya berani itu langsung ciut. Karena memang Joni ini tipikal yang berani itu bukan untuk keberanian dia, tapi untuk ngusir rasa takut. Buk, mereka berdua refleks ngeliat ke atas pohon. Sosok Kunti itu udah hilang kan cuy. Si Joni ini bilang, yuk cabut yuk, nggak usah lama-lama. Si Jaya langsung negor, loh lu tadi perasaan berani, kok sekarang tiba-tiba ciut gitu? Tuh Kuntinya udah jatuh. Bener apa yang lu bilang, karena tuh Kunti petakilan jadi akhirnya jatuh. Lu tolongin sono, kata si Jaya. Udahlah nggak usah kayak begitu, kan tadi kita bercanda doang. Ya udah nggak apa-apa kalau jatuh, siapa tahu nanti ada emaknya ada keluarganya diobatin. Dia cabut. Mereka sambil ngegas nih cuy, di engkol tuh motor kagak hidup-hidup. Dan karena mereka panik, si Joni bilang, ya ayo dorong. Karena si sosok Kunti ini ketika jatuh itu kan nggak tahu di mana. Dan ada satu momen di mana si Kunti ini tiba-tiba di belakang mereka cuy, yang bikin Joni itu beneran panik. Akhirnya mereka ngedorong motor karena entah kenapa juga itu motor tiba-tiba nggak mau hidup. Didorong dong. Sedangkan trek mereka sampai di tempat tersebut itu ada nanjak, ada turun juga. Dan ketika di posisi nanjak mereka napas kayak napas udah kecapean parah. Bayangin aja motor didorong berdua gitu kan di kondisi tanjakan, dan jalannya pun itu bukan jalan yang mulus-mulus banget. Di situ tuh si Joni, anjir capek banget cuk, dia bilang istirahat bentar lah. Dan ketika ngomong istirahat bentar kayak gitu tuh ngecek ke belakang, sosok Kunti itu udah nggak ada lagi kan, nggak ngikutin gitu. Dan ketika nyala motor lagi, itu motornya langsung nyala. Dan karena kepanikan mereka dan pengen buru-buru cabut dari tempat tersebut, Joni ini langsung naik ke motor dan nyuruh Jaya ayo naik. Naiklah mereka. Tek. Pas udah ditaikin, motor mereka kan kayak motor bebek cuy ya, jadi pakai gigian gitu. Digas itu langsung ngegas standing, jadi kayak gitu, dan jatuh. Dan ketika jatuh, si Jaya kesel dan gondok dong, dikeplak lagi pada si Joni. Si geblek bawa motor kagak bener banget sih, dia bilang. Panik gue Jaya. Ya udah cabut yuk, udah nih jangan banyak ngomong lah. Ya udah ya buru-buru.
Akhirnya dibangunin lagi motor, dan ketika mau jalan, di depan mereka jarak beberapa meter ada ular ngelewat cuy. Tapi bentukan ular ini nggak gede seperti yang dilihat sebelumnya. Bisa dikatakan segede tangan lah, segini, kayak ular sanca gitu kan, lewat ngelintas di depan jalur mereka. Joni ini diam, sedangkan Jaya nanya, "Apa sih lu? Katanya mau ngegas. Di depan kita ada ular." Jaya udah mulai panik nih, karena takutnya ular yang gede. Sebelumnya kan pas dicek, ya bener gede sih, itu juga serem gitu kan. Kok bisa sih ada ular? Joni ini bilang, anaknya kali lagi jalan-jalan. Ya udah kita tungguin kali ya, biar lewat. Si ular ini kirain bakal ngelintas gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak balik lagi dan diem di tengah jalan. Jadi kayak diem aja. Joni ini dalam hati, aduh kagak mau pergi. Kalau gua terabas, gua ngeri disanto. Kalau kagak gua terabas juga, ini tempat angker banget. Jadi gimana? Ya gua gak tahu lagi. Ya kan lu sering naik gunung, sering ketemu demit katanya. Ya masa sih kagak bisa? Bisa sih. Terus gimana? Awas, diem. Jaya turun dari motor. Set. Dengan pedenya Jaya ini di depan motor. Dan dia itu seperti biasa cuy. Doa makan yang selalu jadi andalan. Dan ketika baca doa makan nih, Allahumma barik lana gitu kan, Joni ini itu langsung ketawa ngekek dan kayak, ini orang stres apa gimana sih? Musir kayak begituan pakai doa makan. Si Jaya ini bilang, lu jangan salah, doa makan itu mujarab. Kita kalau mau makan pasti baca doa makan kan? Iya sih bener. Nah kalau gue baca doa makan sekarang, otomatis nih demit atau nih ular bakal ketakutan gara-gara takut gue makan. Masuk akal juga kata si Joni ini kan. Bener sih, lu emang udah top banget dah masalah beginian. Tapi anehnya si Jaya yang setelah ngomong kayak gitu, dia tuh langsung lari tapi agak melipir sedikit, atau bisa dibilang nggak lurus tapi agak melipir dengan kondisi lari. Set. Tapi kayak muter gitu cuy, agar menghindari si ular tersebut. Si Joni kan kayak pelengah-pelengah, lah bocah lari. Akhirnya si Joni ini pun langsung tancap gas dan rabas ngikutin jalur si Jaya yang ke semak-semak dikit cuy. Set. Dan pas udah sampai di si Jaya juga, Joni ini langsung kayak gedak kan, dikeplak lagi dari motor pakai tangan sebelah. Plak, Black lu ninggalin gua. Langsung naik si Jaya, langsung cabut tuh dari tempat tersebut. Neng gitu kan, cepet banget. Nah ketika udah ngelewatin si ular itu, mereka tidak ada gangguan lagi, tapi mereka akan berfokus gimana caranya keluar dari jalur ini. Jalan terus dan ketemulah jalan yang sebelumnya. Bukan jalan aspal ya, tapi jalan yang masih hancur. Dilihat lagi sama si Jaya ini mapnya. Aduh, kenapa bisa-bisanya kita nyasar ya? Mana jauh banget lagi dilihat dari map. Ya udah sih, nikmatin aja, nikmatin gigi lu nikmatin. Bisa-bisa tengah malam atau kita beneran nyasar nih. Bisa-bisanya di motor gua bisa nyasar gitu kan. Ya udah sih, jangan gerendengan mulu, maaf. Ya namanya juga malam, mata gua agak rabun kali kalau ngeliat map. Alasan aja lu, dia bilang. Terus mereka jalan, kirain mereka ini akan ketemu langsung dengan jalur yang sebelumnya, jalur aspal. Tapi anehnya mereka nggak ketemu sama sekali dengan jalur aspal ini cuy. Jaya ini bilang ke si Joni, John berhenti dulu, lu cek bensin. Karena memang si speedometernya ini nggak nyala atau yang nggak hidup gitu kan, mereka itu harus ngeceknya itu ke si tangkinya, kayak disenterin gitu kan, dicek lah. Wah masih aman nih, cukup kali buat PP Jakarta Bali mah kata sini. Lu ngeles aja, alasan aja, serius nih, jangan sampai kita kehabisan bensin di tengah hutan kayak begini. Ya udah sih, slow aja, slow kata si John itu. Slow gara-gara lu nih kita diikutin kundi, dia bilang. Udah bawel banget. Ditutupin, diceklekin si joknya. Tlok. Jarak dari mereka ngeres atau berhenti ini, jarak pandang itu mereka tuh ngelihat sebuah lampu. Lampunya ini kayak rumah warga lah gitu. Itu lampu ya, kelap-kelip gitu. Itu kayak rumah dah. Lah iya, perasaan tadi kita nggak ngelihat ada cahaya kayak gitu, kata si Jaya. Benar sih, tapi apa kita salah lihat karena panik kali ya?
Ya udah kita tanyain kali yuk ke sono. Kita ketok-ketok aja, kita minta tolong. Ya udah kata si Jaya itu. Akhirnya mereka nyalain motor lagi dan jalan set. Dan ternyata itu adalah sebuah warung. Akhirnya mereka ngeres tuh, nggak ada punya pikiran apapun. Walaupun Jaya ini sebenarnya punya pikiran hal yang aneh-aneh. Kok bisa-bisanya nih warung di tengah jalan gini gitu kan, di tempat yang sepi. Tapi di situ tuh bukan pure cuman sama si Jaya doang, sama si Joni doang, tapi ada beberapa warga juga gitu kan. Akhirnya mereka ngeres dan ya sebagai speak-speaknya itu kayak, "Bu, pengen kopi dong satu," gitu kan. Dan si Joni pun nggak kalah gitu kan, kayak, "Bu, kopinya satu lagi." Tadinya nih tuh mereka tuh ngopi tuh satu berdua aja biar steng lah, biar cepet gitu kan. Yang penting mereka dapat informasi jalannya jalan kemana. Nah ketika mereka udah ngopi di situ, akhirnya nanya nih Jaya ini, "Bu, mau tanya nih, kalau misalkan jalur ke desa ini jalan mana ya? Ini daerah mana gitu?" "Oh, kalian itu kayaknya nyasar. Nah nanti kalian dikasih tahu nih." Bahkan sama si warga itu, "Kok bisa sih kalian nyasar ke sini?" Gak punya pikiran apa. Jadi si warga yang ngopi di situ dan si tukang warungnya pun ramah, tidak ada muka yang aneh-aneh. Dikasih tahu lah jalan sini, jalan sini. Akhirnya mereka itu kayak langsung apa sih namanya? Langsung selesai ngopi dan buru-buru cabut karena jam itu udah menunjukkan jam 8 lewat. Wah, udah malam. Ayo coba yuk, udah dapat informasi. Akhirnya mereka bayar dan ngucapin terima kasih, naik ke motor yang kondisi pada saat itu si Joni kan yang bawa. Set naik dan mereka berangkat nih cuy. Mereka berangkat dan setelah mereka berangkat, Jaya ini nggak ngelihat ke belakang atau nggak noleh ke belakang. Tapi Joni pun sebenarnya nggak nengok ke belakang, melainkan dia cuma ngelihat dari spion. Ketika dicek di spion gitu kan, kayak ngeliat kiri dan kanan, ngeliat di spion, yang tadinya itu warung masih kelihatan dari cahaya lampu, kok tiba-tiba redup dan bahkan plus hilang. Joni pengen punya pemikiran yang positif. Oh mungkin mati lampu, dan ya tiba-tiba gelap gitu kan. Wajar aja di tengah hutan karena listriknya juga ngambil dari mana, jarak tempuhnya juga jauh itu listrik gitu kan. Jadi mati lampu. Dan si Joni ini pun tidak ngasih tahu ke si Jaya. Ya udahlah, biar nggak ada kepanikan gitu kan. Lanjut lagi nih. Jadi intinya yang itu nggak dibahas lah sama si Joni ini. Tapi yang dibahasnya adalah, "Ya gimana mapnya?" "Iya nih bener. Dilihat di map itu bener sesuai apa yang diperintahkan atau apa yang dikasih tahu sama si ibu warung dan warga-warga yang lagi ngopi tadi. Jalannya ke sini." Bener cuy, ketika mereka nemu sebuah percabangan mereka belok, itu bener-bener jalurnya gede dan beraspal bagus. Wah bener nih. Nah kan bener, santai itu mereka. Dan kondisi si Jaya ini dia tuh fokus ngeliat map kan. Bener ya, bener. Iya nih jaraknya kira-kira ya kurang lebih 1 jam lagi lah. Ya kalau lu bisa cepet mungkin 45 menit atau 40 menit. Oke bos, jalan lagi mereka. Mereka udah nggak memperdulikan tentang kejadian sebelumnya. Terus ketemu lagi lah, setelah jalan aspal ketemu lagi jalan yang jelek lagi. Wah alhamdulillah. Dan ada sebuah patokan yang dimana patokannya itu kayak gapura gede, kayak jalan selamat datang di desa-desa gitu. Selamat datang masuk ke desa Anu gitu kan. Wah tuh ada gapura. Dan mereka itu kocaknya kagak dilihat dulu itu bacaan dari si tulisan gapura itu. Mereka main masuk-masuk aja. Dan ketika mereka masuk, mereka aman dong, ngerasa wah paling juga 5-10 menit juga udah nyampe gitu kan. Terus jalan makin dalam, yang tadi awalnya jalan bebatuan jadi jalan tanah dan makin ke sana. Lagi-lagi mereka ketemu dengan jalan setapak lagi. Kejadian yang gak jauh beda kayak kejadian sebelumnya. Dan ketika udah sadar, si Joni ini ngeluh lagi. Kok jalannya setapak lagi Jaya? Si Jaya pun kayak garuk-garuk kepala kan. Iya ya, gimana nih? Apa kita terabas aja kali ya? Gimana ya? Terabas apa kagak? Terabas apa kagak? Ya siapa tahu jalurnya emang ini dan ini pun jalan pintas dan nanti kedepannya ketemu. Iya kalau ketemu, kalau kagak ya kita balik lagi aja, bensin juga masih aman kok.
Ya udah deh, kita jalan sekitaran 15 menit dari sini. Kalau memang 15 menit kita nggak ketemu sama trek ya udah kita balik lagi. Gimana, setuju nggak? Oke lah, kata si Joni ini kan. Jalan lagi dan 15 menit berlalu, mereka nggak ketemu jalur, justru malah mereka dihadapkan dengan sebuah jalur yang kayak jalur pendakian. Awalnya itu jalur motor benar, tapi kesana tuh jadi jalur yang memang masih jalan tapi ketutupan kayak rumput-rumput gitu cuy. Di situ pun si Joni ini langsung ngoceh-ngoceh, lu ngomongin gua agak bisa baca me. Nah sedangkan lu ini lebih parah dari gua. Lu mau kemana, naik gunung? Mentang-mentang lu naik gunung, sering naik gunung, dia bilang gitu kan. Ya gua agak tahu, gua ngeliat map sih, ya arahnya ke sini cuk, dia bilang. Ini kampung-kampung apa sih, kata si Joni itu. Bisa-bisanya kita nyasar 2 kali loh. Udahlah kita balik lagi lah mereka. Tapi ketika mereka balik ini, mereka nggak diganggu dengan apapun. Mereka balik lagi dengan santainya, dan kali itu pun nggak gantian nih, atau bisa dibilang ya si Joni aja yang bawa motor gitu kan. Bawa motor terus dan sampailah ke sebuah tempat yang dimana tempatnya itu nggak asing. Jadi mereka kan bawa motor nggak ngebut kan, pelan tek. Si Jaya ini nengok kiri kanan. John, perasaan kita nggak ngelewatin sini dah. Si Joni pun langsung kayak ngeberhentiin motor. Iya sih, kok bisa-bisanya. Ternyata mereka ini yang awalnya ngelewatin jalur tersebut itu benar-benar nggak ngelihat satu kuburan pun. Tapi pas udah balik, kuburan semua. Di situ pun kayak langsung mereka berdua tuh merinding kan, kayak anjir, kok bisa-bisanya ya kita nyasar ke kuburan kayak begini. Apa kita buru-buru aja kali ya cabut ya? Udah nggak benar nih. Mereka itu buru-buru atau agak sedikit ngegas kan. Dan ketika jalan di pertama itu lurus cuy. Tapi entah kenapa ketika mereka jalan lurus, ada satu kayak kuburan itu ngalangin jalan mereka. Yang dimana kalau mereka mau jalan lurus itu harus agak sedikit berbelok dan ngelewatin kuburan itu gitu kan. Si Joni itu berhenti di depan kuburan itu. Habis itu berhenti, depan kita ada kuburan tuh. Lah, ya ini langsung garuk-garuk kepala dong. Iya ya. Dan si Jaya ini langsung meluk kenceng ke si Joni itu, kayak meluk begini cuy. Laki sama laki meluk gitu kan karena ketakutan. Si Joni agak risih. Lu ngapa sih meluk-meluk gua? Gatel tau dipeluk sama lu. Iya lah kagak apa-apa kali meluk gua, takutnya lu ninggalin gua nih. Ntar lu balas dendam kayak sebelumnya. Kagak, gua gitu dah, apa jangan dipeluk. Malu sama warga di sini. Yalah jangan bercanda, ntar tiba-tiba bangun ribet. Udah selau aja, mana sih? No, buktinya cuma kuburan doang, kagak ada yang berani nongol. Kayak pocong, kuntilanak, ecek-ecek kayak begitu mah yang tadi memang bandel aja yang sebelumnya. Dan si Jaya ini udah mulai kesel kan sama kelakuan si Joni ini. Udah yuk cabut. Dengan Jaya meluk, Joni juga akhirnya agak melipir. Dan ketika selesai ngelewatin si makam ini, motor ini tiba-tiba berhenti atau mati. Motor gigi tiba-tiba ngedadak berhenti kan, kayak gitu kan, ngerem gimana gitu kan. Pas berhenti, tek. Ya kenapa lagi sih, kata si Jaya itu. Lu ngapa berhenti dah? Ayo buru-buru cabut. Bukan gua mau berhenti, motornya tiba-tiba ngadat lagi nih, mati. Itu gimana? Aduh, dorong lagi kali. Ya udah dorong. Mungkin kita nggak boleh nyalain motor kali di sini, warganya kagak seneng di sini. Ya udah tuh, akhirnya si Joni ini ngedorong karena mereka panik atau mereka juga nggak terlalu fokus. Jadi si motornya itu didorong dengan kondisi giginya itu masih masuk cuy. Dan ketika didorong kok jadi keras. Dan mereka berdua nggak ada yang ngeh karena memang udah terlanjur panik dan ketakutan. Iya nih gimana ya? Ya udah dorong, paksain. Lu bayangin motor rodanya kagak jalan, tapi dipaksa didorong terus. Itu tenaga mereka sampai keringetan yang tadi awal mula wangi bener gitu kan. Siapapun cewek kalau udah nyium itu wangi, wah kelapak sekarang jadi bau keringet. Terus didorong dan gedekan, kok bisa ini motor kagak jalan. Dicek sama mereka berdua, ternyata bannya kagak muter. Mereka baru ngeh ternyata giginya masih masuk. Dan mereka itu cekcok dong dan berantem. Si geblek bukannya dioper dulu, pantesan aja kagak jalan-jalan nih motor. Mereka debat lagi, berantem lagi. Tapi ternyata ketika lagi berantem itu sang bunga melati
nabrak ke hidung mereka. Wanginya ya cuy. Tak, Joni ini langsung nengok ke si Jaya. Jaya pun begitu dan mereka langsung nengok kiri kanan. Jadi kan saling tatap, yang satu ngeliat ke sini, yang satu ngeliat sini. Pas nengok pertama si Jaya ini dan si Joni juga nengok pertama ke sebelah sini, mereka semua langsung terdiam. Ternyata yang mereka lihat adalah, dan akan gue lanjut di part 2 nya. Buat kalian yang penasaran, tungguin di part 2 nya, yang pasti akan makin seru cuy. Buat kalian yang penasaran nanti di part 2 nya, kalian wajib tungguin dan simak video ini sampai habis. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.